Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, betapa kami bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami umat-Mu yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing, sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya ingin menyapa kita semua, baik yang berada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming dari rumah masing-masing. Selamat pagi. Salam. Saudara-saudara, pada awal Maret yang lalu kami melakukan pengurapan penatua dan diaken. Nah, lalu ada satu yang kemudian berhalangan karena dia ini seorang suster, tetapi juga dalam proses pengurusan nikah dinas. Jadi calon suaminya anggota TNI, tugas di Malang. Jadi dia waktu itu lagi dalam proses pengurusan beberapa berkas, sehingga dia tidak dapat mengikuti pengurapan pada awal Maret. Dan kami menjadwalkan pengurapan susulan, yaitu pada awal April. Ternyata juga setelah diwartakan dia tidak bisa karena harus ke Malang lagi. Kami jadwalkan lagi pada awal Mei. Pada awal Mei yang minggu lalu. Tiba-tiba dia dapat panggilan bahwa harus menghadap komandan daripada calon suaminya. Jadi komandannya itu mau diganti, dan mereka ingin menyelesaikan seluruh berkas dinasnya pada komandan yang akan dipindahkan itu. Karena kalau komandan baru nanti yang datang, lalu mereka proses itu dari nol lagi. Nah, dia itu bingung. Lalu dia minta maaf kepada saya dan mengatakan, "Bagaimana ya, saya tidak bisa ikut lagi untuk pengurapan ini karena saya harus ke
Malang untuk mengurus berkas-berkas kami supaya komandan yang akan pindah itu masih bisa tanda tangan. Saya bilang ya udah, kembali kepada kamu. Kalau memang kamu merasa itu yang penting ya silakan. Nanti kita jadwalkan lagi. Tetapi ada seorang majelis lain menelpon dia dan mengatakan, namanya Risma ya, Risma, kamu sudah diwartakan 2 kali. Kamu coba ingat, kalau misalnya kamu sekarang ini tidak lagi jadi, lalu kemudian diundur lagi, nanti bagaimana? Bagaimana nanti perasaan jemaat? Wah, dia mikir juga ya. Dia bilang, gak enak ya, saya sampai 2 kali udah dipending begini. Akhirnya malam itu dia bulatkan hati, dia bilang, saya batalkan ke Malang. Ya, jadi 180.000 tiket kereta api pada subuh tanggal 1 Mei yang lalu hangus. Ya, dia memang hanya sanggup naik kereta, naik bus sudah penuh waktu itu ya, karena mau lebaran. Dan pesawat dia tidak punya dana yang cukup. Jadi tiket untuk keberangkatan dia minggu subuh pada tanggal 1 Mei yang lalu dia batalkan. Hangus ya. Dan dia mengatakan, saya harus ikut pengurapan. Saudara-saudara, setelah dia mengatakan batal tiket, calon suaminya nelpon, Risma, kamu jangan dulu datang ke Malang karena komandan lagi pergi dan nanti dia akan balik beberapa minggu lagi. Dia mengatakan kepada saya, pada waktu balik baru kalian menghadap untuk saya tanda tangan. Risma bilang, memang Tuhan itu ajaib. Andaikan saya sudah berangkat lalu kemudian sampai di sana tidak jadi tanda tangan, tidak jadi pengurapan. Sudah begitu besoknya ketika dia bangun pagi untuk hari Minggu, dia siap-siap pergi ke pengurapan, ada WhatsApp masuk. Jadwal ujiannya tanggal 15, dia ngambil nurse ya. Sebagai perawat dia ngambil S1-nya. Jadwal ujiannya tanggal 15. Dia bilang, kalau saya pergi kemarin itu saya kemungkinan baru pulang tanggal 13-14. Bagaimana saya harus merampungkan materi skripsi dan apalagi mempersiapkan. Lalu ketika selesai pengurapan, dia kemudian datang kepada saya dan menceritakan semuanya. Dia bilang kepada saya sambil berlinang air mata, Pak Pendeta, saya korbankan 180, saya dapat lebih dari itu dari Tuhan. Ya. Saya bilang kepada dia, itu kesaksian yang bagus sekali. Saya ingin ceritakan ini kalau saya khotbah nanti di tempat di mana saya melayani. Ketika kita berani berkata, Tuhan saya korbankan, ini untuk Tuhan, kita akan dapat lebih. Saya bukan sedang marketing tentang Tuhan, bukan. Tema hari ini adalah jangan ragu, percayalah kepadanya. Banyak orang beriman, banyak orang percaya. Di gereja ini juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kurang sungguh-sungguh, kurang berkorban, kurang memberikan dirinya kepada Tuhan. Banyak orang beriman, banyak orang percaya, tapi kan kurang fight begitu ya. Cuma sakit dikit, waduh ganti dong saya. Kan sering saya ulang-ulang kisah-kisah seperti ini ya. Ganti dong saya dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak ada kemajuan kekristenan juga kehidupan dalam pertumbuhan jemaat kalau kita tidak berani pasang badan untuk sesuatu yang berkaitan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau bicara soal percaya, umumnya kita mendapatkan penjelasan dan saya ingin ulang kembali. Yang pertama itu, kalau orang percaya, itu artinya dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kalau kita berkata saya percaya Tuhan, maka kita mempercayakan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dan mengaku Dia Juru Selamat saya dalam seluruh kehidupan saya, baik rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan. Tapi kan sekarang ini hal-hal seperti itu udah mulai berkurang, udah mulai memudar. Kemarin saya nonton podcastnya Mary Riana, yang dia undang tamunya itu si Ci Tahir, ya, Grace Tahir ya, anak bos Datuk Tahir yang punya bank dan rumah sakit Mayapada. Banyak dia bercerita
Ternyata dia orang Kristen. Saya setelah dengar-dengar, rupanya dia orang Kristen, ya kan? Mamanya itu sangat menekankan supaya dia jangan sekali-kali meninggalkan gereja. Selalu yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, pray, gereja. Bahkan untuk kemudian dia memperkenalkan calon suaminya, itu yang pertama-tama. Ya boleh, tapi dia harus rajin gereja. Dia harus punya punya iman yang kuat. Bayangkan begitu ya, satu keluarga dari dari seorang yang kaya sangat mementingkan Tuhan. Ya, kalau saya membaca apa yang dikembangkan di tengah-tengah penyelenggaraan suatu korporasi atau perusahaan, itu kan yang paling utama, yang paling ditekankan dalam training itu adalah upward relation, hubungan dengan yang di atas. Baru kemudian upward atau hubungan dengan dengan yang lain-lain. Ya, Tuhan menjadi penting di situ, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara soal percaya, yang pertama-tama itu kita sedang berada di sebuah track hidup bahwa kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya dalam segalanya. Jangan dikurangi. Karena itu kalau melayani, tekankan, Tuhan, Engkaulah yang kupercaya, dan Engkau juga yang akan memimpinku dalam seluruh pelayanan sebagai Juru Selamatku. Yang kedua, yang kemudian harus terlihat dari unsur orang yang percaya adalah kepertobatan. Harus benar-benar meninggalkan apa yang jahat. Jangan ditahan-tahan, jangan disimpan-simpan. Jangan disimpan. Ya, kita kan sering mengikuti training gitulah, mengikuti motivasi begitu ya. Dulu saya pernah mengikuti sebuah simposium, sang tutorial mengangkat gelas. Di gelas ini kira-kira gelas ini, berapa berat gelas ini? Lalu ada yang menakar 300 gram, ada yang mengatakan 400 gram, ada yang mengatakan 500 gram. Dia bilang ini bukan bicara soal volume air dalam gelas ini. Beratnya ini tergantung berapa lama engkau mengangkatnya. Kalau cuma 1-2 menit kita sanggup, tapi kalau sudah 1 jam apalagi 1 hari, pegal tangan kita. Karena itu jangan bawa-bawa masalah yang seharusnya sudah kita letakkan dan lepaskan. Jadi kalau ada masalah apalagi dosa, itu bukan membuat kita akan melangkah dengan ringan, melainkan akan menjadi kesulitan dalam segala hal. Lepaskan beban itu, tinggalkan dosa-dosa kita. Karena orang yang berkata aku percaya kepadamu, yang pertama-tama itu mengaku Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua dia mau berkata saya meninggalkan dosa-dosa saya mengampuni saudara saya kemudian mau berdamai dengan siapapun. Ya, berdamai itu kan bukan hal mudah. Enak disebut, sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita mau mewujudkan itu, apalagi saudara-saudara kita sendiri yang menjadi pokok persoalan dan kita bermusuhan dengan mereka, betapa sulitnya bukan? Namun harus dilakukan. Karena tidak ada damai itu indah kalau kita tidak melangkah untuk menemui mereka yang menjadi sengketa kita ataupun musuh kita. Kita harus berdamai dengan mereka. Yang ketiga, yang perlu juga dipancarkan dari sebuah hidup yang percaya adalah ketaatan. Harus taat. Harus taat. Kalau sudah menerima pelayanan, komit ya, konsisten, dan kemudian rela berkorban. Karena ketaatan yang kita ikuti, ketaatan Yesus, dia setia menjalaninya sampai mati. Kalau kita melayani belum ada rela berkorbannya, belum. Kita belum merumuskan dan kemudian menjalani pelayanan itu sebagaimana mestinya. Harus rela berkorban. Korban uang, korban tenaga, korban waktu. Ya, jadi itu juga yang saya tekankan kepada majelis-majelis kami yang baru. Yang keempat, siap mengabdi dalam segala situasi. Jadi kalau orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan, maka dia harus siap mengabdi. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi ketika datang kepada Yesus lagi berjalan-jalan di Serambi Salomo mengatakan, sampai kapan engkau membuat kami bimbang? Katakanlah kalau engkau ini memang Mesias.
Maka di ayat 25 Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu dan kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya, itu nats pembimbing kita. Saudara-saudara, bukan cuma orang Yahudi. Yohanes saja bingung. Ketika dia di penjara, dia menunggu kapan Tuhan Yesus yang telah kubaptis dulu menolong aku, sampai dia mengutus murid-muridnya atau kemudian teman-temannya. Coba tanya kepada Yesus, siapakah dia sebenarnya? Lalu Yesus mengatakan, kamu lihat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itulah yang kulakukan untuk menyatakan siapa diriku. Baru mereka pulang. Jangankan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, Yohanes saja, termasuk murid-murid, bingung. Sampai kini juga kita banyak bingung. Tuhan, kenapa pandemi masih ada sampai hari ini? Kenapa pandemi menanjak lagi setelah mudik? Tapi jangan menyalahkan orang Islam ya, gara-gara kamu mudik. Jangan sekali-kali menyalahkan mereka. Memang kemarin diloskan karena dipikir udah sangat menyusut. Tapi prediksi ini akan naik lagi ya. Sampai-sampai istri saya kemarin bilang, kami disuruh WFH seminggu ini untuk menyiasati kondisi. Jangan sampai nanti baliknya orang yang banyak itu akan membuat ledakan baru tentang COVID dengan variannya yang baru. Ya, sampai kapan Tuhan, kita bingung. Saudara-saudara, otak kita tidak akan pernah mampu memahami pikiran dan jalan Tuhan. Otak kita ini yang 1,5 kilogram maksimal, itu paling berat. Otak kita itu 1,5 kilogram beratnya, begitu ya. Jadi kalau saya baca tentang otak kita itu beratnya itu sekitar 1,5 kilogram. Dia mengonsumsi 30% dari total kalori yang kita butuhkan. Wah, besar sekali dia menyerap kalori. Sudah begitu, sel-sel saraf kita itu triliunan. Dulu saya pernah menjelaskan miliaran, ternyata triliunan. Bayangkan itu triliunan. Ya, saya dulu pernah memaparkan di sini mind map-nya Tony Basan. Dia bercerita tentang otak yang punya kemampuan untuk merancang segala sesuatu. Jadi sel-selnya itu triliunan. Jadi kita kalau memikirkan yang baik itu tanpa batas. Tapi sebaliknya juga kalau orang memikirkan yang jahat tanpa batas. Ada orang yang memikirkan ATM, ada orang yang memikirkan bagaimana membobol ATM. Iya kan? Ada orang yang memikirkan bagaimana pengembangan usaha-usaha secara online. Ada orang yang kemudian bisa meretas itu. Jadi dua-duanya berjalan. Manusia ini dalam dua kubu itu. Makanya Yesus mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Kau pilih jalan sempit, hiduplah engkau. Kau pilih jalan yang lebar, matilah jiwamu. Dua-dua itu berjalan sampai hari ini. Makanya ketika ada perumpamaan mengenai penabur yang menabur gandum, tiba-tiba ada malam-malam hari iblis yang menaburkan ilalang. Tumbuhlah dua-duanya. Murid-murid berkata, dicabut saja Tuhan ilalang-ilalang itu. Jangan. Kalau dicabut maka gandum akan ikut rusak. Biarlah mereka berproses. Nanti kalau gandumnya itu setia menjadi gandum, kita akan kumpulkan buah-buahnya, lalu kita akan masukkan dalam kerajaan sorga. Lalang-lalang itu nanti akan dibabat, lalu dibuang ke tempat pembakaran, yaitu api yang kekal. Jadi hidup kita itu dalam sebuah kondisi di mana dua-duanya nyata. Jadi jangan berpikir dan berharap supaya hidup kita langsung beres, selesai, aman, tidak ada beban-beban atau tidak ada dosa-dosanya. Salah. Saudara-saudara, kemudian tentang otak, ternyata yang kita manfaatkan, kapasitas otak kita yang kita gunakan itu cuma 4-5%. 4-5%. Orang jenius itu 5-6%.
Mudah-mudahan kita masuk yang 5-6%. Amin. Iya, supaya orang Kristen juga jenius begitu toh. Kayak orang Yahudi ya, jenius semua orang-orang Yahudi itu. Ternyata salah satu unsur kejeniusan mereka dari kecil diajar untuk menghafal hukum Taurat, dilatih untuk menghafal hukum Taurat. Sudah begitu matematika diperkuat, berhitungnya diperkuat. Lalu makannya apa? Ikan, supaya konsumsi omega 3 banyak. Karena ada teman kami di Pamulang, dia itu kerja di kapal pesiar Israel. Wow, luar biasa. Memang tiap hari makan ikan mereka. Hari Sabtu nggak boleh kerja sama sekali karena hari Sabat. Tapi tiap hari harus makan ikan. Ya, harus makan ikan. Ya, dan bukan ikan sembarangan dipilih. Oh, pantas mereka pintar. Jadi rajin-rajin makan ikan ya. Ini bukan pesan dari Ibu Susi, bukan, ya kan? Nggak makan ikan ditenggelamkan begitu ya. Bukan. Makanlah ikan ya. Apalagi kalau kolesterol sudah mulai tinggi toh. Kalau tensi sudah mulai naik, udah beralih saja ke ikan. Ternyata kita hanya menggunakan kapasitas otak kita 4-5%. Orang jenius 5-6%. Lalu pertanyaannya, yang 96% untuk apa? Untuk apa? Itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Kita tidak bisa mengerti soal itu, saudara-saudara. Kita tidak bisa memahami. Makanya di Yesaya dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi jangan kecewa kalau terjadi sesuatu. Kita harus memperkuat rasa syukur. Dan rasa syukur itu harus dibangun bukan hanya karena menerima, tapi juga ketika kita mengalami hal yang sulit. Karena setiap orang yang bersyukur akan mengalami peristiwa dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Saya sampai berpikir begini, suatu waktu nanti Tuhan akan membukakan kepada kita tentang rahasia-rahasia hidupnya, mengenai karya-karyanya yang misterius melalui kapasitas atau melalui kapasitas otak yang 94% itu. Maka kemudian kita akan mengaku memang Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi, pada waktunya nanti semua lutut akan bertekuk untuk mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang ateis pada waktu dibukakan Tuhan melalui otaknya yang kapasitas 94% itu akan menyadari ternyata ada Tuhan yang Maha Kuasa yang selama ini saya tolak hanya karena kebicikan otak saya 4-5%. Lalu nanti mereka akan dibukakan. Disitulah mereka akan mengaku memang ada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, terus melayani dengan sungguh-sungguh dan kuat ya. Jangan merasa sombong karena sudah berhasil. Masih ada sesuatu yang mau Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita melayani atau hidup bergereja, nggak usah terpengaruh dengan soal-soal model bergereja. Oh, di sana enak karena musiknya bagus. Oh, di sana hebat karena pendetanya luar biasa. Tidak kayak Pak Pineha, suaranya terlalu kencang. Ya kan? Iya, saya kencangin supaya jangan ngantuk ya. Iya. Karena pernah dulu suara saya pelan. Saya lihat kok di bawah itu nganga gitu loh. Saya bilang, astaga ini ibu nganga. Langsung saya kencangin, dia kaget. Dia kaget begitu ya. Saya bilang, masa datang beribadah nganga? Orang kita nonton YouTube sampai 3 jam sehari, cuma ibadah 1,5 jam nganga gitu kan? Itu mah keterlaluan. Jadi makanya saya suka kencang-kencangin suara saya begitu ya. Saudara-saudara, jangan persoalkan lagi soal situasi dan kondisi beribadah. Ah, saya tidak mau lagi ke GKP Tanjung Barat. Ibadahnya slow begitu ya. Kaku, monoton, ya kan? Mungkin nanti kalian mengatakan, ah, khotbahnya pendeta Erna dan pendeta Pineas tidak kayak Gilbert. Sudah pergi aja sama Gilbert, kawin sama Gilbert, ya kan? Jengkel saya kalau ada yang bilang begitu. Namanya manusia, jengkel juga saya gitu kan? Sana sama siapa lagi, Niko Nyotora Harjo. Padahal saya suka nonton Gilbert juga. Suka nonton Niko Nyotora Harjo karena memang khotbah mereka bagus, semangat, performance-nya mereka hidup. Enggak kayak kita kadang-kadang, saudara-saudara. Oh, kalau sudah begitu nganga semua. Dari saudara-saudara, nggak usah persoalkan lagi ya.
GKP ini Tuhan taruh di sini ada tujuan Tuhan. Amin. Ya, jangan bilang, oh gereja kami monoton, gereja klasik. Jangan. Pernah nonton musik klasik? Pernah nonton konser klasik? Kalau kita mau pergi nonton konser klasik, itu baju harus rapi. Saya 2 kali nonton konser klasiknya Pak Stephen Tong. Dia itu seorang musikus ya, komponis. Dia mimpin. Waktu saya hadir semua pakai jas. Ada Pak Mokhtar Yadi, orang-orang kaya di depan, ya kan? Lalu ada bintang tamu penyanyi seriosa dari Korea. Nyanyinya bagus. Cuma memang rapi. Nah, sebelum konser itu disebutkan aturannya. Selama konser tidak boleh ada yang berdiri atau ke lalu lalang. Harus duduk. Ya kan? Nggak boleh ribut. Jadi orang kalau nonton musik klasik itu tertata, rapi, nggak boleh omong. Maka mulailah Pak Stephen Tong memimpin konser. Bagus sekali. Tiba-tiba di balkon sebelah sana ada ibu buru-buru mungkin mau pipis kebelet begitu ya. Dia stop. Hei, sudah disampaikan tadi kalau lagi konser tolong jangan lalu lalang. Itu ibu kaget langsung dia mundur ulang. Masuk lagi kencingnya. Masuk lagi. Wih, tegas juga. Pak Stephen Tong kan tegas ya. Dulu saya pernah ikut kebaktiannya sama istri. Tiba-tiba ada anak-anak lari di depan. Oh, dia teriakin, hei, mana ibumu, mana bapamu? Oh, itu anak kaget langsung lari. Ya, saya bilang, bagus juga. Kayaknya di GKP Tanjung Barat mesti begitu ya. Iya toh. Harus keras sekali-sekali begitu ya. Supaya kita majulah kayak Pak Stephen Tong juga gerejanya ya. Nonton musik klasik begitu. Tapi coba nonton konser musik pop. Ya kan? Baru masuk kita udah joget-joget toh. Joget-joget, disuruh lompat-lompat. Enak banget. Bebas kalau mau pakai jeans bisa, mau pakai hot pants juga bisa ya. Tapi orang GKP kalau pergi ke tempat itu jangan pakai hot pants ya. Apalagi ibu-ibu jangan ya. Udah banyak yang bintul-bintul ya. Jangan pakai hot pants ibu-ibu ya. Saudara-saudara, kenyataan memperlihatkan musik klasik sudah ratusan tahun masih kita dengarkan sampai hari ini, bukan? Musik klasik tetap menarik sampai hari ini. Musik pop mungkin booming saat itu, tapi kemudian hilang. Orang bilang gereja klasik, biarlah mereka bilang gereja kita monoton. Tetapi gereja seperti kita lah yang akan abadi. Ratusan tahun nanti GKP masih ada, GPIB, HKBP, karena mereka punya aturan penata layanan yang jelas. Mau mengeluarkan uang 25.000 harus ada prosedurnya. Iya, harus ada prosedurnya. Memang mencengkelkan kadang-kadang. Itu orang udah mau mati, udah ngos-ngosan, masa mau mengeluarkan uang diakonia harus rapat dulu. Ya, tapi begitulah sistem kita. Cuma kan ada pintunya Pak Yus ya. Kalau dalam kondisi darurat jangan rapatlah. Ketua majelis ambil sikap, nanti dilaporkan sama majelis karena kondisi darurat. Ada ruang itu. Tapi itulah gereja kita. Namun gereja yang klasik ini itu yang akan abadi. Gereja-gereja yang sangat digemari sekarang ini karena bertumpu pada satu sosok, muncul sosoknya memang hebat. Selama sosoknya ada, mereka kagum, mereka berkembang, mereka bertumbuh. Tapi setelah sosok itu nggak ada lagi, maka gerejanya juga punah. Ya, tidak punah dalam arti habis, betul ya, masih ada sih tapi berkeping-keping. Jadi tidak usah kecewa dengan gereja kita ya. Jadi yang mau saya katakan begini, dan Tuhan juga tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah seberapa kuat kita mengabdi untuk melayani Tuhan. Seberapa kuat kita melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang sangat perlu untuk kita kembangkan dalam gereja adalah kita sedang mengikuti Tuhan, bukan mengikuti orang. Kita sedang mengikuti Tuhan, bukan mengikuti gereja. Gereja dan sistemnya itu kita pakai supaya kita betul-betul tertunjang untuk mengikuti Tuhan. Tapi kalau tidak ditata, bahaya. Orang-orang yang memimpin gereja seumur hidup itu kadang otoriter. Nah, kita kan nggak boleh otoriter.
Ya, kita punya sistem dalam mengambil keputusan adalah kolektif kolegial. Walaupun ada ketua, tapi dia tidak tunggal. Ada majelis, kita harus rapat, ya, kayak kemarin karena ada sebuah hal yang mau kita lakukan di bulan Juli, saya bilang kita rapat, putuskan di rapat. Karena kalau tidak diputuskan nanti kita nggak ada dasar hukumnya untuk melakukan kegiatan itu. Jadi semua datang dari mana-mana. Ke Tambun kita rapat karena teman-teman di wilayah Tambun meminta supaya di sana dilaksanakan. Saya acaranya jam 11, saya berangkat jam 9, baru sampai jam 1. Karena saya lewat tol Jor, itu ditutup akses untuk ke tol, ya. Akhirnya saya keluar Bintara, masuk di jalan-jalan potong, macet di sana semua. Ya udah, kalau macet begitu tinggal nyanyi haleluya puji Tuhan. Saya kalau macet tinggal nonton YouTube, ya kan? Nonton YouTube, ya, nyanyi aja. Saya apalagi sendiri, saya nyanyi kencang-kencang begitu, ya. Ada dua hal yang biasa saya lakukan. Kalau saya lagi sendiri macet, saya nyanyi kencang-kencang. Sama yang kedua kalau ngantuk, ya. Kalau tengah malam pulang, selalu saya nyanyi lagu apa saja dan kencang. Istri saya bilang, ngantuk sudah dia ini, ya kan? Tapi ya dengan begitu saya bisa sampai ke rumah. Jadi saudara-saudara, kita sedang mengikuti Tuhan, bukan orang, bukan gereja. Dan Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu orang yang tidak mengakui Dia akan bingung untuk mengerti siapa itu Yesus. Dia mengatakan, kamu bukan domba-dombaku, tapi kalau kamu adalah domba-dombaku, engkau mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Saudara-saudara, aku akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Tidak ada yang merebut mereka daripadaku, sebab aku bersama-sama dengan Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Oh, luar biasa. Dari mana kita mau mendapatkan pengajaran seperti itu? Saya membaca tulisan atau buku dari Tom Jacobs, seorang pastor, ya, dari Katolik. Jadi bukunya berjudul Immanuel. Sudah lama itu buku, tapi saya baca-baca ulang. Di situ diuraikan ciri-ciri kenabian. Seorang nabi itu ciri khasnya yang utama adalah mampu mengungkapkan misteri Tuhan. Yang kedua, mampu menakar hati manusia, ya, mampu menakar hati manusia. Dan Yesus lebih daripada itu. Ada beberapa hal yang dicirikan oleh Yesus sebagai lebih daripada nabi yang biasa. Yang pertama, kehadirannya itu menghadirkan kerajaan Allah, sesuatu yang misterius bagi orang lain pada waktu lampau. Oleh kedatangan Yesus kita lihat sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, Dia mampu menakar hati manusia. Itulah sebabnya perempuan Samaria ketika Yesus berdiskusi dan hatinya terbuka, dia mengatakan, aku tahu sekarang bahwa engkau Tuhan bukan orang biasa, engkau adalah seorang nabi, kata Yesus. Ya, sudah begitu. Kalau nabi-nabi pada masa lampau itu bicaranya selalu tentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Firman Tuhan yang datang kepadaku, atau firman Tuhan yang disampaikan kepadaku, atau kalau dia sudah menyampaikan hukum, seperti itulah firman yang disampaikan kepadaku. Tapi Yesus tidak. Dia punya pola yang berbeda. Kamu mendengarkan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci yang lama, tapi aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Dia bukan nabi biasa. Dia sendiri adalah firman yang hidup, dan dia adalah satu dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, jangan ragu, percayalah kepadanya. Pasang badan untuk hal-hal yang berkaitan dengan iman, baik dalam kehidupan bersama keluarga dan apalagi untuk pelayanan. Untuk pelayanan, ya, saudara-saudara. Jadi apalagi kan kita sudah mengikuti penjelasan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, rela berkorban sampai mati. Ya kan? Dia disiksa, dia dihina, dan itulah yang kemudian menjadi jalan penebusan kita. Maka itu ada diaken di gereja kami, dia
diundang untuk mendoakan, diundang ke rumah sakit untuk mendoakan seorang anak. Lalu dia pergi, secara berkala dia mengunjungi anak itu. Dan puji Tuhan anak itu sembuh, begitu ya. Setelah sembuh keluarga buat syukuran. Nah, diundanglah pendeta juga dengan diaken tadi. Setelah selesai refleksi firman, pendeta mengatakan, Pak Diaken pimpin doa syukuran. Langsung langsung diaken itu berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur anak kami ini telah sembuh. Oleh bulir-bulirnya dia disembuhkan. Oleh bulir-bulir Kristus dia telah menjadi sembuh. Amin. Pendeta bilang, bukan bulir-bulir Pak, bilur-bilur. Iya kan? Oleh bilur-bilur. Tapi dia ngeles. Sedangkan dengan bulir-bulir saja dia sembuh, apalagi dengan bilur-bilur. Tuhan memberkati kita. Amin.